Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'adda lil muttaqina wal mu'minina bihi jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha abada. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'il wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dalam kesempatan malam hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghadiri salat maghrib ini dengan berjamaah, lalu diikuti dengan menghadiri majelis taklim, kajian ilmiah yang mana ini memiliki keutamaan dan fadilah yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Mereka membaca Al-Qur'an dan mengkajinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman, diselimuti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah membangga-banggakan mereka di hadapan para hamba-hambanya. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengingat satu hal, kita akan bersama-sama mengingat satu hal, yaitu sesuatu yang Allah Ta'ala telah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk hamba-hambanya yang bertakwa dan beramal soleh, yaitu al-jannah, yaitu surga. Mengenai surga ini banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentangnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan surga ini untuk para walinya dan para hambanya yang beriman dan bertakwa. Surga adalah tempat tinggal yang abadi, penuh dengan kenikmatan, tidak ada sedikit pun lelah dan payah di dalamnya. Apapun yang diinginkan oleh penghuninya siap saji dan segera mereka peroleh dan dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutafu alaihim bisihafin min dzahab." Dikelilingkan atas mereka, yaitu penghuni surga, bisihafin min dzahab, dengan nampan-nampan dari emas, wa akwabin, dan gelas-gelas, wa fiha, dan di dalamnya ma tashdahihil anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa, wa taladzul a'yun, dan apa yang menjadi kelezatan mata, wa antum fiha khalidun, dan kalian semuanya di dalamnya kekal. Dan termasuk nikmat tempat tinggal tersebut, surga tersebut, yang paling agung adalah kekekalan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa siapapun yang masuk surga akan kekal di dalamnya, tidak akan pernah takut dan khawatir mati ataupun sakit.
ataupun sirna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya, keridhaan darinya, surga bagi mereka yang mereka di dalamnya dengan kenikmatan yang kekal abadi. Dan termasuk kenikmatan penghuni surga yang paling besar adalah mereka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik." Kami memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Fayaqul, maka Allah taala berfirman, "Hal raditum?" Apakah kalian ridha dengan apa yang kalian dapatkan? Fayaqulun, maka ahlul jannah mengatakan, fayaqulun wa ma lana la narda, dan kenapa kami tidak ridha, wa qad a'taitana, dan engkau telah memberi kami malam tu'ti ahadan min khalqik, yang mana engkau tidak pernah memberikan satupun dari makhlukmu. Fayaqul, maka Allah taala berfirman, ana u'tikum afdhala min dzalik, aku memberi kepada kalian yang lebih utama dari itu, dari nikmat-nikmat al-jannah. Qalu, mereka berkata, ya Rabb, wa ayyu syai', wahai Tuhanku, sesuatu apa itu? Afdalu min dzalik, yang lebih utama dari nikmat surga. Fayaqul, Allah taala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku menetapkan atas kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka atas kalian setelah ini selamanya. Rawal Bukhari wa Muslim. Dan termasuk nikmat ahlil jannah yang paling besar, bahkan secara mutlak tidak ada bandingannya, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata, jika penghuni surga memasuki surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin sesuatu aku tambahkan kepada kalian? Fayaqulun, penghuni surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, tidakkah engkau telah membuat wajah kami berseri-seri, putih berseri-seri? Alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan melindungi kami dari neraka? Fayakshiful hijab, maka Allah menyingkap hijab dari wajahnya. Fama u'tu syai'an, maka ahli jannah tidak diberi sesuatu pun ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, lebih mereka cintai daripada melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini bahwa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat terbesar. Ketika ahlu jannah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat terlupakan, semua nikmat hilang dalam bayangan mereka, karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah harapan semua hamba-hambanya yang soleh. Adapun rizki yang diterima oleh ahli jannah, maka rizkinya datang setiap pagi dan petang, bahkan setiap saat. Setiap mereka menginginkan dari makanan ataupun minuman, maka segera datanglah ke hadapan mereka tanpa payah dan tanpa capek ataupun menunggu sedikit pun, sebagaimana yang kita alami ketika kita menginginkan makanan atau minuman di dunia. Kita pasti susah payah dulu menyiapkan, kita pasti susah payah dulu mencarinya, minimal kita menunggu untuk dihidangkan. Sedangkan ahlul jannah tidak ada susah payah menyiapkan, tidak ada susah payah mencari,
tidak ada waktu untuk menunggu. Sekali tersirat dalam hati mereka satu hal yang mereka inginkan, langsung terwujud di hadapan mereka. Ini adalah rizki, nikmat yang diterima oleh ahlul jannah. Allah Ta'ala berfirman, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga apa yang diinginkan oleh jiwa dan apa yang menjadi kelezatan mata, dan kalian semuanya di dalamnya kekal. Adapun wanita-wanita ahlul jannah, mereka adalah hurul ain, yaitu bidadari, yablughu, yang mana kecantikan mereka, salah satu mereka seandainya melihat atau muncul di muka bumi, niscaya kecantikan mereka akan menerangi permukaan bumi seluruhnya. Ini menunjukkan keindahan dan kecantikan yang tiada duanya. Dan seandainya bidadari al-jannah muncul di muka bumi, maka bau semerbak harumnya akan menyelimuti seluruh isi bumi. Dan penutup kepala bidadari al-jannah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika wazawwajnahum bihurin ain. Dan demikian itu kami menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Ini adalah bidadari yang Allah Ta'ala siapkan di surga. Adapun wanita dunia yang masuk surga, maka mereka berlipat ganda lebih mulia, lebih cantik dan lebih indah daripada bidadari yang Allah ciptakan. Karena wanita dunia yang solehah dan masuk surga, mereka dengan kesolehannya Allah Ta'ala memberi nikmat dan memberi keindahan serta kecantikan yang melebihi bidadari tersebut. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin. Dan kami menjadikan mereka perawan-perawan sebaya untuk para ashabil yamin, yaitu orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan. Adapun sungai-sungai yang ada di surga, Allah Ta'ala berfirman, mathalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalitun fin nari wa suqu ma'an hamima faquti'a am'a'uhum. Permisalan penghuni surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air jernih, air yang segar, tidak berubah rasanya, baunya maupun warnanya, dan sungai-sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya, sungai-sungai dari arak yang lezat bagi para peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang bersih yang sudah tersaring, dan mereka di dalamnya dari berbagai macam buah-buahan telah tersedia serta ampunan dari Rabb mereka. Ini adalah sungai-sungai al-jannah. Adapun keluasan al-jannah, fala ya'lamu dzalika illallah, tidak ada yang tahu keluasan surga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung tentang lebarnya surga dalam firman-Nya, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim.
berlomba-lombalah, bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Dan itu adalah keutamaan Allah. Allah memberikan keutamaannya kepada siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki keutamaan yang maha agung. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lebarnya surga dan tidak pernah menyebutkan panjangnya, hanya menyebutkan lebarnya. Dan sudah kita ketahui dan sudah maklum bahwa lebar dan panjang, mana yang lebih panjang? Panjang sesuatu. Lebar ini menunjukkan sesuatu yang paling sempit di surga, itu seluas langit dan bumi. Bagaimana sesuatu yang paling panjang? Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah al-jannah, nikmat yang ada dalam surga yang telah Allah Ta'ala siapkan. Dan nikmat ini Allah Ta'ala kunci, Allah Ta'ala segel dengan tertutup, tidak ada satupun yang memasukinya, baik dari jin maupun dari manusia. Tidak ada satupun yang pernah memasukinya, yang mana itu semuanya akan dimasuki oleh orang-orang beriman pada hari kiamat nanti. Dan dari pintu-pintu tersebut Allah Ta'ala telah menyiapkan kunci-kuncinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membimbing kita semuanya kepada ketaatan dan memberi taufik kepada kita untuk mencintainya. Bahwa miftahul jannah, kunci surga yang hanya bisa dibuka pintu surga dengannya adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dia adalah urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Dia adalah kalimatut taqwa, kalimat ketakwaan. Dan dia adalah sebesar atau pilar agama yang paling besar dan pondasi agama yang paling kokoh. Dia adalah cabang iman yang paling tinggi. Kalimat la ilaha illallah, cabang iman yang paling tinggi. Kalimat la ilaha illallah, dia adalah jalan menuju keselamatan, untuk meraih surga dan selamat dari neraka. Untuk menegakkan kalimat ini Allah Ta'ala menciptakan semua makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Sebagian ulama menafsiri supaya mereka mentauhidkanku, yaitu dengan merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah miftahu dari sa'adah, kunci masuk ke rumah perkampungan yang penuh dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Ta'ala bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan para malaikat, para ahli ilmu pun bersaksi berdiri di atas keadilan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Teks-teks dari Al-Quran maupun dari hadis sangatlah banyak yang menyebutkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah ini.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wa fadhailu hadhil kalimah wa haqa'iquha wa mawqi'uha min ad-din fawqa ma yasiful wasifun wa ya'rifuhul 'arifun wa hiya ra'sul amri kulli. Keutamaan kalimat ini dan hakikat kalimat ini, posisi kalimat ini dari agama itu di atas perkataan orang-orang yang mengatakan, di atas orang-orang yang mensifatinya, di atas pengetahuan orang-orang yang mengetahuinya. Kalimat la ilaha illallah adalah ujung segala urusan semuanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk selalu mentaatinya. Bahwa kalimat la ilaha illallah yang merupakan miftahul jannah, kunci surga, tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya dan tidak bermanfaat bagi dia kecuali kalau dia menunaikan hak-haknya la ilaha illallah, menunaikan kewajiban la ilaha illallah, menunaikan konsekuensi dan syarat-syarat la ilaha illallah yang ada dalam Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia ini adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang dikumpulkan oleh para ulama. Ada 7 syarat penting dalam merealisasikan dan menunaikan konsekuensi dari kalimat ini. Tidak hanya sekedar mengetahuinya, tapi mengetahuinya, mengamalkannya, merealisasikannya secara zahir dan batin. Karena terkadang seorang ami, orang awam, dia nggak tahu tentang syarat-syarat la ilaha illallah, tapi dalam dirinya dia selalu menegakkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Dia mengamalkan hak-haknya la ilaha illallah, maka dengan amalan tersebut dia min ahlil jannah, termasuk penghuni surga, meskipun kalau dia ditanya apa syarat la ilaha illallah dia tidak tahu. Karena inti daripada syarat-syarat tersebut adalah diamalkan, bukan untuk hanya dihafal dan diketahui. Betapa banyak orang menghafal syarat-syarat la ilaha illallah, tapi amal perbuatannya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Mengenai hal ini, ulama salaf, salah satu ulama salaf telah menyinggung, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Dia mengatakan, dikatakan kepadanya, inna nasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Faqal, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, fa adda haqqaha, lalu dia menunaikan hak-haknya, wa fardhaha, dan kewajibannya, dakhala jannah, masuk surga. Dia juga berkata kepada seorang yang namanya Farosdak. Farosdak adalah seorang syair. Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya ketika mengebumikan istrinya, ma a'datta li hadzal yaum, apa yang telah kamu siapkan untuk hari seperti ini, yaitu hari pemakaman, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qal, Farosdak mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sanah, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Faqala Al-Hasan, maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ni'mal uddah, persiapan yang paling bagus. Walakin, akan tetapi, la ilaha illallah, untuk kalimat la ilaha illallah syuruton, syarat-syarat. Fa iyyaka wa qadful muhsanat, dan hati-hatilah kamu menuduh wanita baik-baik berzina. Farosdak, karena dia telah mengucapkan syair, dalam syairnya menuduh seseorang melakukan zina. Ini adalah dosa besar dan merusak kalimat la ilaha illallah. Intinya dari perkataan Hasan Al-Basri di sini menyatakan bahwa kalimat la ilaha illallah
ini tidak sekedar mengucapkan, tapi harus memenuhi hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, dan konsekuensinya. Dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Wahb bin Munabbih rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, dia ditanya, "Alaisa miftahul jannati la ilaha illallah?" Bukankah kunci surga adalah la ilaha illallah? Qal, Imam Wahb bin Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan, "Bala, benar, kunci surga adalah la ilaha illallah. Walakin, akan tetapi, ma min miftahin illa walahu asnan." Tidak ada kunci kecuali dia memiliki gerigi. Fa in utita bimiftahin lahu asnan, jika kamu diberi kunci yang memiliki gerigi sesuai, futihalak, surga dibukakan untukmu. Wa illa, kalau tidak sesuai, lam yuftahlak, tidak akan dibukakan untukmu. Dalam perkataan beliau ini mengisyaratkan tentang gerigi-gerigi yang ada di kunci. Kita tahu setiap kunci pasti ada geriginya. Dari satu kunci dengan kunci yang lain berbeda. Dan gerigi ini harus sesuai ketika ingin masuk surga. Kalau enggak sesuai tidak akan dibuka. Perkataan beliau ini mengisyaratkan bahwa gerigi-gerigi tersebut adalah konsekuensi la ilaha illallah. Hak-haknya la ilaha illallah, syarat-syaratnya dan wajib-wajibnya la ilaha illallah. Adapun mengenai syarat-syarat la ilaha illallah yang harus terpenuhi supaya seseorang mendapatkan kunci yang memiliki gerigi sesuai dengan pintu surga, para ulama telah mengumpulkan syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat tersebut ada 7 syarat. Yang pertama yaitu al-ilmu, ilmu, mengetahui, yaitu mengetahui makna dan hakikat dari kalimat la ilaha illallah, serta menetapkan dan menegakkan kalimat atau makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Dan ilmu ini yang meniadakan dan menafikan al-jahl, bodoh. Syarat yang kedua al-yaqin, yaitu keyakinan yang menafikan keraguan. Syarat yang ketiga al-ikhlas, al-munafi li syirk war riya, yang menafikan segala macam bentuk kesyirikan dan riya. Yang keempat as-sidqu, jujur, al-munafi lil kadzib, yang menafikan bohong, dusta. Yang kelima al-mahabbah, rasa cinta terhadap kalimat tersebut, al-munafi lil bughdhi wal kurhi, yang menafikan benci dan tidak suka. Syarat yang keenam al-inqiyad, tunduk terhadap konsekuensi kalimat la ilaha illallah, al-munafi lit tark, yang menafikan bangkang atau meninggalkan. Dan syarat yang terakhir yaitu al-qabul, menerima konsekuensi makna hak-hak la ilaha illallah, yang menafikan, menolak. Sebagian ulama mengumpulkan syarat-syarat ini dalam bait syair. Mereka mengatakan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadun wal qabulu laha. Yang lain juga mengatakan wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu wal inqiyadu fadri ma aqulu was sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Artinya dengan syarat-syarat yang 7 telah dicatat dalam nas wahyu dengan benar telah datang, maka sesungguhnya
Kalimat la ilaha illallah tidak berguna bagi pengucapnya kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syaratnya. Ilmu, yakin, menerima, tunduk, ketahuilah apa yang aku ucapkan. Ilmu, yakin, menerima, tunduk. 4. Wasidqu wal ikhlasu, jujur, ikhlas, mahabbah. 7. Waffaqakallahu lima ahabbah, semoga Allah memberi taufik kepadamu terhadap apa yang Dia cintai. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjelaskan atau menyinggung secara ringkas keterangan dan penjelasan syarat-syarat tersebut. Yang pertama, al-ilmu, mengetahui. Ini syarat pertama. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Yaitu mengetahui hakikat dan makna la ilaha illallah. Yaitu dengan menafikan, mengingkari semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan yang berhak disembah satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk peribadatan, persembahan itu hanya milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat daripada kalimat la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Mengenai syarat ini Allah Ta'ala berfirman, fa'lam, ketahuilah la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk mengetahui, untuk berilmu sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah untuk dosamu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Man mata, barang siapa mati, wa huwa ya'lamu, sedangkan dia dalam keadaan mengetahui, dalam keadaan berilmu, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahyang hak selain Allah, dakhala jannah, masuk surga. Perhatikan sabda Nabi SAW, yang mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan pengetahuan, dengan ilmu tentang makna kalimat tersebut. Adapun syarat yang kedua yaitu yakin, yang mana yakin ini menafikan keraguan. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, yakin akan kebenaran kalimat tersebut, yakin akan konsekuensi kalimat tersebut, semuanya benar dan tidak ada ragu sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Tidak ragu dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ragu dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Wa jahadu bi amwalim, dan mereka berjihad dengan harta mereka, wa anfusim, dan diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, dan mereka adalah orang yang jujur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqita min wara'i hadzal haid, siapapun yang kamu temui wahai Abu Hurairah di belakang kebun ini, di belakang dinding ini, yashhadu la ilaha illallah, dia bersaksi la ilaha illallah, mustaiqinan, secara yakin, biha, dengan kalimat tersebut, qalbuhu, dalam hatinya, fabashirhu bil jannah, maka beri kabar gembira dia masuk surga. Perhatikan, yang orang diterima oleh Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang mengucapkan dengan yakin, tidak ragu. Syarat yang ketiga, al-ikhlas,
yang mana ikhlas ini menafikan segala bentuk kesyirikan dan riya. Yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah hendaklah dia ketika mengucapkan la ilaha illallah, ketika mengamalkan konsekuensi dan hak-haknya la ilaha illallah dari mulai salat dan yang lainnya, dia mengamalkannya secara ikhlas, bersih dari segala bentuk kesyirikan yang zahir, yang tampak maupun yang tersembunyi, kesyirikan yang besar maupun yang kecil, dengan mengikhlaskan niat dalam segala ibadah, dalam segala ketaatan hanya untuk Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, ala lillahid dinul khalis. Tidakkah kalian ketahui hanya milik Allah agama yang murni? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah secara ikhlas baginya dalam beragama. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yaitu as-sidqu, jujur. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, jujur dia mengucapkannya, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang di dalam hatinya, tidak dusta. Karena kalau dia dusta dalam mengucapkan, maka dia adalah orang munafik yang ucapan la ilaha illallahnya tidak sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Karena orang munafik menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Sedangkan orang yang diterima ucapannya tentang la ilaha illallah, diterima syahadatnya, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, jujur sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ini adalah yang dimaksud dengan syarat jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga ketika beramal, mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah pun dilakukan secara jujur, apa yang zahir sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Karena orang yang tidak jujur, tidak sesuai ucapan la ilaha illallah, tidak sesuai syahadatnya dengan apa yang di dalam hatinya, itu adalah orang munafik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, jika datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik adalah pendusta. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin, tidak ada satupun, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, sidqan, secara jujur, min qalbihi, dari dalam hatinya, illa harramahullahu alal nar, kecuali Allah mengharamkan dirinya dari api neraka. Ini syarat yang keempat, yaitu jujur. Ketika mengucapkan jujur, tidak dusta sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Syarat yang kelima, al-mahabbah al-munafiyah lil bughdi wal qurh, mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mencintai semua konsekuensinya, mencintai semua hak-haknya dari amal-amal soleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan mencintai Allah Ta'ala, mencintai Rasulnya, mencintai perintah-perintahnya, mencintai sunnah-sunnahnya. Ini termasuk bagian dari mencintai kalimat la ilaha illallah.
Orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian mengklaim dia mencintai kalimat la ilaha illallah, kemudian dia membenci salah satu dari sunnah Rasulullah, maka ucapan dia telah batal dengan kebencian dia terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autsaqu ural iman." Tali iman yang paling kokoh. Yang dimaksud tali iman di sini apa? Kalimat la ilaha illallah. Tali iman adalah kalimat la ilaha illallah, urwatul wuthqa. Kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, "Autsaqu ural iman." Tali iman yang paling kokoh adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdhu fillah, dan membenci karena Allah. Dalam ayat Allah Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut, mencintai berhala tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Sedangkan orang beriman, mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat la ilaha illallah dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 hal. Siapa yang 3 hal ini ada pada dirinya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaknya mencintai seseorang tidak mencintai dia kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan hendaknya dia membenci kembali kepada kekufuran seperti bencinya dia dilempar ke dalam api neraka. Sedangkan syarat yang keenam adalah tunduk, yang mana tunduk ini lawan dari membangkang dan meninggalkan. Yang dimaksud dengan tunduk dengan kalimat la ilaha illallah yaitu tunduk terhadap semua perintah-perintah Allah Ta'ala dan tunduk terhadap semua perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta ikut dengan apa yang telah Allah syariatkan dan ikut dengan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Berserah diri, tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan syarat yang terakhir yaitu al-qabul, menerima. Yang mana menerima ini menafikan, menolak. Yang dimaksud menerima di sini adalah menerima kalimat la ilaha illallah dan mengucapkannya. Menerima makna dan hakikat la ilaha illallah. Menerima konsekuensi la ilaha illallah. Menerima hak la ilaha illallah. Menerima kewajiban-kewajiban kalimat la ilaha illallah, yaitu mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan larangan Rasulnya, menegakkan syariat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ini yang dimaksud dengan menerima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka.
Kenapa orang-orang kafir masuk ke dalam neraka? Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir penghuni neraka, jika dikatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, mereka menolak, mereka sombong dan menolak kalimat tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka penghuni neraka. Ini adalah syarat-syarat la ilaha illallah yang merupakan bagian daripada miftahul jannah, kunci surga. Maka siapapun yang telah Allah Ta'ala beri kunci ini, telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka jagalah kunci ini beserta menjaga gerigi-geriginya, yaitu dengan menunaikan konsekuensi kalimat la ilaha illallah, menunaikan hak-hak kalimat la ilaha illallah, menunaikan kewajiban kalimat la ilaha illallah dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya, menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa merealisasikan dan mewujudkan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita secara zahir, secara batin, secara tampak dan tersembunyi, dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam keyakinan. Fa innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Nas'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, wa an yaj'alana mimman haqqaqa hadhil kalimah, kalimat at-tauhid, kalimat la ilaha illallah bi rahmatihi wa mannihi. Fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.